Memberikan wasiat umumnya kepada para jamaah, khususnya kepada khatib pribadi, agar kita bisa meningkatkan ketakwaan, menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangannya dengan cara memperbanyak amal-amal daripada aktivitas kita di dunia. Karena sekalipun banyak amal belum tentu berkualitas. Ada banyak nikmat Allah yang kita lihat dengan mata kita, tapi hanya berhenti pada mata, tak sampai pada pikiran kita. Banyak sekali nasihat yang kita sampaikan, namun hanya berhenti pada mulut kita, tidak dengan tindakan kita. Banyak ayat-ayat Allah yang kita perdengarkan, namun hanya sampai pada telinga kita, tidak dengan hati kita. Maka bersungguh-sungguh dengan ketakwaan adalah bagian kita bersungguh-sungguh juga dengan beramal. Apa yang dilakukan menjadi keberkahan dan diterimanya setiap amalan kita. Semoga itu menjadi jasilah kita untuk meraih pribadi yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, seandainya kita belajar Islam secara mendalam, kita tahu bahwa setiap amalan dalam Islam dibagi ke dalam 3 bentuk. Ada yang namanya pertama amal lisan, amalan yang dilakukan dengan lisan kita, semisal berzikir, membaca Al-Quran, menasehati saudara, dan sebagainya. Yang kedua ada yang namanya amalan hati, semisal ketakwaan, semisal kesabaran, termasuk juga amalan ketika kita meyakini keberadaan adanya malaikat, meyakini adanya hari kiamat, terutama meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa taala atas nama-namanya yang mulia dan sifat-sifatnya yang agung. Dan yang ketiga ada yang namanya amalan perbuatan, yakni amalan yang dilakukan sebagai konsekuensi kita menjalankan keimanan, menolong orang dan sebagainya. Dengan begitu kita memahami bahwa yang namanya amal perbuatan itu berbeda dengan amalan hati. Karena setiap yang dilakukan belum tentu dirasakan oleh hati, setiap diyakini belum tentu bisa kita lakukan dalam perbuatan kita. Oleh karena itu para jamaah sekalian, perbedaan ini memang kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Qawi yang maha kuat, Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Matin yang maha kokoh. Sebagaimana Allah pernah berfirman di surat Al-Hajj ayat 40, wala yansurannallaha may yansuruh innallaha qawiyyun aziz. Dan barang siapa Allah kelak akan menolong orang-orang yang telah menolong agamanya, sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa. Ayat ini menjelaskan bahwa sebenarnya Allah akan menolong kita karena Dia adalah zat yang maha kuat dan maha perkasa. Itu yang kita yakini. Namun dalam amal perbuatan, dalam konteks perbuatan, kita pun harus bisa memahami bahwa Allah akan menolong kita sebagai zat yang maha esa karena kita melakukan amalan untuk menolongnya. Sebagaimana dalam surat Muhammad ayat 7 dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya dan juga meneguhkan kedudukannya. Ayat ini dijelaskan oleh Syekh Ibrahim Al-Qattan bahwa maksud menolong agama Allah yakni menolong syariahnya, menegakkan hak-hak Islam dan juga berjalan bersama dengan manhaj yang lurus. Maka kelak Allah akan menolong kalian dari musuh-musuh kalian. Kemudian penjelasan itu ditegaskan kembali dengan hadis Rasul yang berbunyi, ihfadillaha yahfaduk. Jagalah agama Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian
Imam Ibnu Rajab Hambali menjelaskan maksud dari hadis tersebut adalah jagalah batas-batasnya, jagalah hak-haknya dan juga larangan-larangannya, karena itu bentuk dari memenuhi perintahnya dan menjauhi larangannya, yakni batasan-batasannya. Maka daripada itu kita memahami bahwa yang dimaksud dengan membela Allah adalah menjaga kemuliaan Allah, menjaga kemurnian nama-nama Allah, termasuk juga menjaga dari segala hal yang melecehkan dan menistakan agama Allah. Ini juga termasuk dalam membela agama Allah. Bahkan dikisahkan dalam sirah Ibnu Hisham, kisah bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pernah memukuli seorang pemuda Yahudi yang bernama Finhas. Mengapa Abu Bakar memukul dia? Karena ternyata orang Yahudi tersebut telah mengolok-olok Allah dengan mengatakan bahwa Allah itu miskin, kami yang kaya. Orang itu menanggapi, karena dalam sebuah firman Allah disebutkan qardun hasanan, dengan pinjaman yang baik. Orang Yahudi itu mengira bahwa Allah itu miskin, tidak punya harta, sampai harus meminjam harta manusia untuk diberikan pada manusia yang lain. Seketika itu Abu Bakar tindak tegas dengan pukulan melayang kepadanya. Orang Yahudi itu kemudian mengadu kepada Rasul, tapi Rasulullah SAW bukan membelanya, justru malah membenarkan perbuatan Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan tidak hanya Rasul, Allah Subhanahu wa taala pun langsung menegurnya dengan turunnya surat Ali Imran ayat 181. Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sungguh aku, kata Allah, telah mendengar perkataan orang-orang Yahudi itu yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu miskin sedangkan kami kaya. Allah sendiri pun tidak suka ketika dilecehkan. Saking tidak sukanya bahkan Allah marah sampai ditegaskan wa naqulu dzuqu adzabal hariq, dan kami mengatakan bahwa rasakanlah olehmu azab yang membakar. Masya Allah. Jemaah rahimakumullah, maka daripada itu kita sepatutnya sebagai seorang muslim yang mencintai agama kita, bahkan mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari apa yang kita miliki, melebihi dari siapa yang kita cintai, maka itu adalah konsekuensi kita sebagai seorang muslim. Jangan sampai justru malah kita terjerumus pada orang-orang menjadi barisan yang justru mengolok-olok agama kita. Naudzubillah summa naudzubillah. Karena akhir-akhir ini banyak sekali kasus-kasus penistaan agama atas dasar cuitan seseorang yang mengatakan bahwa kasihan sekali Allahmu, ternyata lemah harus dibela, berbeda dengan Allahku. Masya Allah. Tidak boleh kita justru malah berada pada posisinya. Memang sangat miris jika ada sebagian umat muslim yang justru malah mendukungnya, bahkan berada barisannya membela, berselimut di balik pernyataan bahwa Allah itu kuat, Allah itu perkasa, Allah tidak perlu dibela. Seandainya Allah dibela, Allah itu lemah. Nauzubillah summa nauzubillah. Jemaah rahimakumullah, terakhir di kesimpulan khatib ini kita memahami bahwa memang sampai akhir zaman yang namanya hak dan batil itu tidak akan pernah musnah, akan selalu ada dan selalu bertabrakan, karena itu adalah bagian dari sunnatullah. Tapi setidaknya kita berada di posisi yang mana, itu adalah jawaban kita nanti di yaumil hisab. Sebagaimana Allah pernah menegaskan, kita meyakini bahwa wa qul ja'al haqqo wa zahaqal batil, dan katakanlah yang benar itu telah datang dan batil itu telah musnah. Innal batila kana zahuqa, sungguhnya batil itu pasti akan musnah. Semoga kita bagian dari umat hamba-hamba Allah, umat Rasulullah yang benar-benar bisa pasang badan untuk membela agamanya, untuk membela kemuliaan nama-namanya, untuk membela keagungan dari sifat-sifatnya, karena itu adalah bagian dari kita, konsekuensi seorang muslim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim
wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.